Mengapa ikatannya semakin lama semakin kuat? Sabuk emas adalah milikku. Jangan pakai sabuk itu. Dewa Titan, jalankan berita. Kau kan tidak tahu ada mantra pelepas ikatan. Hah, rupanya kau cuma bisa membuat. Baiklah, tadi aku kurang jelas. Gokongku! Ini aku. Wah! Jelasnya Sun Gokong. Sun Gokong? Jangan-jangan dewa tadi ada jelmaan dari Sun Gokong. Kalian pergi begitu lama aku cari. Kalau bertemu lagi akan kuhajar dia, katakan tulangnya. Gunungku sudah tidak ada dan Sun Gokong pun lenyap. Kakak, bagaimana nanti kalau dia mau menolong Biksu Tong? Kita hanya punya kipas palem. Kak, maafkan kami, Kak. Bukan salah kalian. Dengan ilmu sekedarnya kalian bukanlah lawannya. Ibu masih punya sabuk emas, tidak bisa meminjamnya. Jula Emas berencana meminjam sabuk emas kepada ibunya, tetapi hal itu diketahui oleh Sun Gokong. Ia kembali memutar otaknya agar dapat merebut pusakanya. Ia menyamar sebagai prajurit agar dapat mengikuti kedua gadis itu dengan bebas. Saat mendekati, kedua gadis itu curiga dan tak percaya bahwa kakak siluman ginseng tak menyuruh prajurit untuk menemaninya. Kedua gadis itu juga meminta bukti dari beberapa pertanyaan. Tetapi Gokong yang sudah mendengarkan semua percakapan siluman ginseng, tentu saja ia dapat menjawabnya dengan benar sehingga kedua gadis itu percaya. Adik, yang dia katakan semuanya benar. Tidak mungkin dia bohong. Iya benar, Adik. Kita tidak boleh bertengkar. Saat dalam perjalanan, Gokong mencoba menanyakan keberadaan ibu siluman ginseng. Dengan polosnya, kedua gadis itu menunjukkan kalau ibu ginseng berada di Gua Naga dan sudah dekat di depannya. Gua naga di depan sana, pakai tanya segala, bodoh. Setelah terdiam, kedua gadis itu baru menyadari bahwa semua prajurit sudah mengetahui keberadaan ibu ginseng di Gua Naga. Akhirnya kedua gadis itu curiga. Semua orang tahu ibu tinggal di Gua Naga. Karena sudah mendapat informasi yang lengkap, Gokong pun mengakui penyamarannya. Siapa kau sebenarnya? Gua Suilian dari Gunung Huakau. Anggap saja aku datang sendiri. Jadi kau adalah Sun Gokong? Ulala! Kau kemana kalian? Dasar kalian berdua bodoh. Mau melawanku ya, beraninya. Silakan. Salam untuk ibunda. Salam paling hormat untuk ibunda tercinta. Anak manis, bangunlah sayang. Ibu, apa yang membuatmu begitu senang? Sebagai penyamarannya, Gokong memberitahu kepada ibu ginseng bahwa Tong Samcong dan muridnya telah tertangkap. Mendengar hal itu, tentu saja ibu ginseng merasa sangat senang dan bersiap untuk menyantap daging Biksu Tong. Tanpa basa-basi, Gokong menyuruh ibu ginseng agar membawa sabuk emas dengan alasan untuk menangkap muridnya satu lagi yang paling sakti. Tanpa ragu-ragu, ibu ginseng langsung mengambil sabuk emas dan segera pergi bersama untuk menyantap Biksu Tong. Dalam perjalanannya, Gokong membujuk ibu ginseng agar menyerahkan sabuk emasnya. Tetapi dengan polosnya, ibu ginseng menjelaskan tak perlu khawatir jika sabuk emas jatuh ke tangan Sun Gokong. Karena ia berpikir Sun Gokong tak tahu mantranya, sehingga sabuk emas tak akan berfungsi. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Gokong segera meminta mantra untuk menggunakan sabuk emasnya. Tentu saja dengan senang hati, ibu ginseng memberitahu mantranya. Setelah Gokong mengetahui semuanya, Gokong segera mengambil sabuk emas dan langsung menyerang semua pengawal. Hal itu membuat ibu ginseng bingung. Ada apa ini? Siapa aku? Hah? Kau apakan putriku? Hah? Mereka tolol seperti kau. Sun Gokong? Hehehe. Biar aku sendiri yang bereskanmu. Iya. Siluman tua itu dihajar hingga kembali ke wujud semula. Selamatkannya. Ternyata kalian buah ginseng. Gokong mencabut 2 helai bulu untuk menjadi 2 gadis siluman ginseng. Sementara dirinya menyamar menjadi ibu ginseng. Mereka meneruskan ke Gua Travel untuk melanjutkan tujuannya demi merebut benda pusaka lainnya yang masih tersisa.
Ibu, Aku emas. dan aku perak. Ulala, ulala. Kali ini kami berhasil menangkap Biksu Tok, makanya kami pulang ibu kemarin untuk proses tabung. Coba ya, Aku mohon jangan kalian makan guruku. Berisik. Kita makan saa ini, lalu kita memakan babi gendut ini. Wah, jadi dikutuk. Maaf tuan-tuan, menurutku kalian keliru. Setelah itu kita akan mendapat kesaktian dan menjadi dewa sakti. Kalian menyantap kakak seperguruanku saja, kesaktiannya sangat tinggi. Otak monyet enak sekali, ketok saja kepalanya dan ambil otaknya. Rupanya otak monyet rasanya lembut dan gurih. Lembut dan gurih. Kesaktianku ini rendah, percuma saja kalian menyantapku. Babi sial, kau menyuruh mereka menyantapku. Ibu, jangan bicara seperti itu lagi. Ya, bukankah sama saja menyuruh kita bunuh diri? Ya kan? Kokong yang menyamar sebagai ibu ginseng berupaya untuk mempertahankan gurunya, tetapi Patke yang amat licik dengan polosnya mengatakan kepada Cula Emas agar lebih dulu menyantap Sun Gokong. Mendengar hal itu tentu membuat Kokong sedikit emosi, tetapi Kokong mencoba meredam emosinya. Kokong membujuk kepada Cula Perak dan Cula Emas untuk menyantap Biksu Tong dalam kurun hari yang tepat. Tentu saja kedua siluman ginseng menuruti perkataannya. Hal itu Kokong lakukan karena Kokong perlu waktu untuk merebut beberapa pusaka yang tersisa. Kokong pun diajak berunding dengan Cula Emas dan Cula Perak. Di samping itu, Wucing merasa panik, tetapi Patke mencoba menenangkannya karena Patke sudah mengetahui ibu ginseng adalah penyamaran Sun Gokong. Ia mengetahui dari ibu ginseng memanggilnya babi sial. Dia memanggilku babi sial, cuma Kak Kokong yang memanggilku begitu. Saat Kokong sedang berunding, Patke mencoba senyum-senyum kepada ibu ginseng palsu. Tetapi Kokong yang sifatnya jahil, ia malah menakut-nakuti Patke akan lebih dulu disantap karena berbadan gemuk dan lezat. Tentu hal itu membuat Patke panik, sehingga dengan polosnya Patke membongkar kedok penyamaran Gokong. Patke memanggil keras sial yang tidak setia kawan. Tentu hal itu membuat kedua siluman ginseng itu bingung. Dasar keras sial, kau jangan terlalu sombong ya. Sembarangan, sembarangan. Ngobat. Ini bukan ibu kita. Saya sudah dibunuh Sun Gokong. Kalau berani ikut aku kuat. Sun Gokong, kau sudah membunuh ibuku. Hei, aku sudah lama menunggumu. Dasar keras sial. Kau tak bisa menangkapku. Kalau kau berani jangan lari terus ke sana kemari. Aku tidak takut kepadamu, aku punya sabuk emas. Hah. Mari bertarung denganku secara jantan. Sabuk emas adalah milikku. Jangan pakai sabuk itu. Dewa Taisang, jalankan berita. Kau kan tidak tahu ada mantra pelepas ikatan. Hei, mengapa ikatannya semakin lama semakin kuat? Hei, kau terikat sekarang. Kau pantas mati. Kau ini Sun Gokong brengsek yang membunuh ibuku, bukan? Setelah itu aku akan menyiksanya hingga mati tidak bisa. Tuan, jangan lakukan itu. Seret dia ke bawah. Baik, Aku akan menjemurmu menjadi dendeng. Itu untuk ibuku. Kita keluar. Jalan-jalan. Menghirup udara. tunggu dulu. Kau jangan kasar begitu. Biksu, kau duduk. Hei, jangan macam-macam. Akhirnya Kokong tertangkap. Mereka berempat bingung tak tahu harus bagaimana. Tetapi Kokong yang cerdik dan tak pernah kehabisan akal, ia memanggil seorang penjaga dari siluman ginseng. Saat si penjaga mendekatinya, Kokong mengeluarkan tongkat saktinya dan memukul si penjaga itu hingga pingsan. Dengan cepat, Kokong segera mengeluarkan arwahnya dan memasuki tubuh si penjaga itu. Seketika si penjaga langsung berdiri dan membuat Guru Tong kaget dan mengira siuman. Kokong segera menjelaskan bahwa ia adalah dirinya. Mendengar hal itu, semua merasa tenang, termasuk Patke. Patke meminta Kokong untuk membebaskannya, tetapi Kokong mengatakan belum waktunya karena ia akan mengambil beberapa pusaka lainnya. Lagi-lagi Kokong yang jahil juga meledek Patke bahwa ia tak akan menyelamatkan Patke. Dengan seketika, Patke pun langsung panik dan berteriak bahwa Sun Gokong akan melarikan diri. Dengan cepat, rombongan siluman ginseng datang dan menanyakan kepada Patke. Tetapi dengan cepat, Kokong yang menyamar sebagai penjaga mengatakan bahwa Sun Gokong masih di tempat dan juga masih terikat. Tentu saja siluman ginseng marah dengan ucapan Patke yang dikira hendak menipunya. Siluman ginseng pun menyuruh penjaga untuk menampar Patke sebanyak 20 kali.
Dengan senang hati, Kokong menampar Patkai. Setelah menamparnya, penjaga palsu itu meminta untuk melepas ikatan sabuk emasnya. Tanpa ada rasa ragu, siluman ginseng mengizinkannya. Siluman jahat. Kokong yang telah memasukkan rohnya ke dalam tubuh siluman kecil kemudian kembali ke wujudnya sendiri. Tetapi mereka masih punya benda pusaka lain. Jika Kokong tak dapat mengelabuhinya, tidak mungkin Kokong dapat melawannya. Kemudian Kokong berpura-pura menjadi adik Sun Gokong yang bernama Gokong Sun. Aku pakai nama lain saja. Hei siluman, aku Gokong Sun. Pakai siasat ini lagi, aku bisa ketahuan nanti. Hah. Kita sudah menangkap Sun Gokong. Kenapa masih ada Gokong Sun? Hei siluman, aku Gokong Sun. Kalau berani lawan aku. Kakak, hadapilah dia. Siapa yang tadi teriak-teriak? Aku. Kau telah menangkap kakakku. Aku ingin kau segera melepaskan. Kau harus menyahut. Lalu aku akan membebaskan kakakmu. Ribuan kali pun aku tidak takut. Dengar baik-baik ya. Hah, rupanya kau cuma bisa membuat. Baiklah. Tadi aku kurang jelas. Gokong Sun. Ini aku. Wah. Kapera sudah pergi lama. Apa ia sudah berhasil meringkus dia? Di labu ini akan mengisap siapapun yang menyahut nama yang dipanggil. Aku sudah meringkusnya. Cuma perlu waktu sebentar untuk meringkus adanya Sun Gokong ini. Ayo, kita merayakannya. Baik. Kakak pun terisap masuk ke dalam kendi labu. Tamatlah kita. Aku sudah memakai nama lain. Kau tetap mengisapku. Sun Gokong punya kesaktian tinggi, dia tidak akan celaka. Bagaimana caranya aku keluar dari sini? Terus menunggu juga bukan jalan keluar yang baik. Tulang belulang. Aku tak boleh meleburkan tubuhku di sini. Bau sekali. Aku ada akal. Sudah tidak ada bunyi, berarti sudah habis. Menurutmu tubuh Gokong Sun sudah lebur semuanya belum? Tamatlah riwayatku. Tanganku sudah melebur. Yang tersisa cuma cairan pekat. Kakak. Coba aku dengar. Begitu juga kakiku. Benar-benar habislah aku. Tamatlah riwayatku. Ampunilah aku. Aku tidak tahan lagi. Kakak, tubuhnya benar-benar melebur sebelah. Benar. Kalau Gokong Sun sampai lolos, kita bisa repot. Ini, Walaupun ia berhasil keluar, tubuhnya tinggal setengah. Kalau begitu biar aku yang memegang kendi labu. Ini pegang. percuma juga dia mati. Ibu tidak mungkin hidup kembali. Sebaiknya kita semua minum. Kalian sudah selesai minum. Peganglah kembali kendi labu ini, Tuan. Baik. Sebentar lagi akan ada atraksi menarik. Lapor di luar ada yang mengaku bernama Gokong Sun. Setelah mendapatkan pedang 7 bintang, sabuk emas, dan kendi labu, kini Kokong menantang Cula Perak menggunakan nama samaran lain yaitu Gokong Sun sebagai adik bungsu Sun Gokong. Sekarang ada lagi adik bungsunya. Sebenarnya dia punya berapa adik? Siluman, keluar kalian. Kakak, biar aku yang menghadapinya. Kau adalah Gokong Sun. Betul. Hari ini aku mau balas dendam kepadamu. Begini, kita main-main saja. Aku akan memanggil namamu. Melihat Gokong Sun yang seperti tak punya kesaktian, Cula Perak tak ingin melayaninya bertarung. Tak mau buang-buang waktu, Cula Perak langsung mengajak bermain sahut-menyahut, agar saat namanya dipanggil harus menyahut. Dengan rasa percaya diri, Cula Perak yakin akan menang dalam permainannya. Ia tak menyadari jika kendi aslinya sudah ditukar oleh Gokong. Aku punya kendi labu. Masa kau juga punya? Dasar makhluk berkaki 4, kau amat tunggu. Aku juga punya, ini kendi labuku. Mulai belum? Tentu boleh, memangnya aku takut. Aku akan memanggil namamu. Gokong Sun. Ya aku. Ya ini aku, memangnya kenapa? Mengapa jadi begini? Gokong Sun. Memangnya kenapa? Raja Cula Perak. Ada apa? Beraninya kau menantangku, dasar makhluk berkaki 4. Dengan mudah Cula Perak tertangkap oleh Sun Gokong dengan kendi labunya. Sementara Cula Emas dan adiknya sedang menangisi kematian Cula Perak. Di samping itu masih ada raga Sun Gokong dan adiknya yang masih terikat. Cula Emas mengancam kepada Sun Gokong akan menghabisi kedua adiknya agar Sun Gokong merasakan sakitnya kehilangan adiknya. Tentu saja Patke tertawa melihat kebodohan Cula Emas. Patke mengatakan bahwa Sun Gokong tak punya adik kandung. Ia menjelaskan yang di luar adalah Sun Gokong yang asli, sementara yang diikat hanyalah raganya saja. Mendengar hal itu, Cula Emas tak tahu harus berbuat apa.
Di samping itu, Guru Tong menyuruhnya agar bertaubat. Cula Emas yang bingung akhirnya berubah pikiran untuk melepaskan ikatan Patke. Setelah Patke dilepaskan, Patke berjanji akan menyembayangkan adik dan ibunya yang telah mati agar tenang di alam neraka. Mendengar hal itu, tiba-tiba Cula Emas berubah pikiran lagi. Cula Emas akan menyantap Patke lebih dulu. Patke yang ketakutan, ia meminta membatalkan janjinya dan ingin diikat kembali. Tidak lama kemudian, terdengar suara Sun Gokong menyuruh untuk melepaskan adiknya. Lepaskan dia! Dengan penuh rasa dendam, Cula Perak pun segera keluar untuk bertarung melawannya. Cepat keluarkan adikku. Itu kan maumu, enak saja. Dikasih yang enak, minta yang tidak enak. Kalau berani ikutlah aku. Aku tak menyangka kau masih punya 2 sikat, tulang emas. 2 buah sikat. Aku akan keluarkan sahabat lamaku untuk melayanimu. Dewa bumi dari segala penjuru, cepat keluar kalian semua. Aku Kurasaki yang memanggil kalian. Ulala. Sekarang aku yang memegang pedang 7 bintang. Akulah bosnya. Haha, dasar siluman jahat. Kalian sudah siap belum? Tampaknya Raja Cula Emas akan mati tergencet. Habislah ia. Kiri kembali ke tempat. Hei, kalau aku takut, aku bukan karena sakti. Kanan kembali ke tempat. Aku akan melintasimu. Kiri kembali ke tempat. Rupanya Kokong memanfaatkan daya kipas malam untuk kembali ke gua travel demi menyelamatkan gurunya. Kak Kokong. Guru, tak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Syukurlah kau kembali ke sini. Sesampainya di gua, Kokong segera menyelamatkan guru dan adiknya. Kokong menjelaskan bahwa Cula Emas belum terkalahkan. Ia kesulitan memanggil Cula Emas agar masuk ke dalam kendi labunya. Kucing memberi ide agar Kokong dapat mengalihkan konsentrasi Cula Emas, dengan demikian langsung menyuruh orang untuk memanggilnya. Namun idenya masih belum diterima oleh kakaknya. Tak lama kemudian Cula Emas datang dan segera menantang Sun Gokong kembali. Untuk melanjutkan pertarungannya, Kokong pun pergi keluar untuk mengatur strateginya. 2 kali pun akan kulayani. Kerasial, kau mau pakai cara licik, ha? Ulala. Cula Emas. Raja Cula Emas. Cula Emas. Ulala, aku tidak akan menyahut. Kau mencari bantuan? Kerasial, kau mau pakai cara licik, ha? Anak buahku, bantu aku ejek dia. Aku sedang tak ingin bertarung denganmu. Ayo kita adu puisi. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Mulai. Raja Cula kasihan, mayatnya tergeletak. Raja Cula kasihan, mayatnya tergeletak. Kenapa tidak bereaksi? Raja Cula kasihan, mayatnya tergeletak. Paduka, kami sudah mengejeknya tapi dia tidak bereaksi. Bagaimana Paduka? Kalian sudah selesai belum? Gini giliranku. Tunggu dulu. Kalau ingin bermain-main boleh saja. Tapi kau harus berlutut. Aku disuruh berlutut minta ampun saja. Tapi jangan korbankan yang lemah. Mereka tak bersalah. Hah, tidak apalah berlutut. Hehe, ulala. Ulala. Raja Cula Emas. Ya ada apa? Hah? Sudah kau? Masuk di sini kau. Sun Gokong benar-benar cerdas. Hei. Beres semua. Oh tidak, masih belum beres.
Akhirnya Kokong berhasil mengalahkan kawanan siluman buah ginseng itu. Ia bisa melanjutkan perjalanan lagi, tetapi di sisi lain Chen Yuanzhe marah besar. Mengapa jadi begini? Kami sudah berusaha keras, tapi tidak sanggup mengalahkan Sun Gokong. Biksu Tong kembali. Guru, itulah Sun Gokong yang melepas semua buah ginseng. Hamba datang menemui Anda. Hamba mewakili mereka meminta maaf. Guru, untuk apa minta maaf? Guru, Adipati Kai, silakan. Terimalah. Tentu saja lengkap semuanya. Kokong, jaga sikapmu. Tong Samco, Ini hamba. Aku yang melepas dan membunuh buah ginseng. Cuma aku yang bertanggung jawab. kau harus hidupkan kembali buah ginseng. Kalau itu yang kau minta, bilang dari tadi. Kau harus gerak cepat. Tong Samco tidak memiliki pelindung. Sudahlah, jangan begitu cerewet. Kalian jaga guru, ayo. Demi menyelamatkan gurunya, Kokong pergi menemui Raja Akhirat. Kokong menyuruh Raja Akhirat untuk menghidupkan kembali buah ginseng yang telah mati. Seperti biasa, Kokong mengancam akan mengobrak-abrik lagi jika tak menuruti permintaannya. Karena takut, Raja Akhirat pun mencari daftar nama buah ginseng. Setelah menelusuri daftar nama kematian di buku, tak satu pun nama dari buah ginseng yang ketemu. Keadaan pun semakin genting. Chen Yuanzhe semakin marah sehingga membiarkan Tong Samcong akan lebur dalam kendi labu. Kokong memohon kepada Chen Yuanzhe untuk melepaskan gurunya. Walaupun tak dapat menyelamatkan, tetapi Kokong sudah berusaha. Soal kematian buah ginseng adalah suratan takdir, tetapi Chen Yuanzhe tak mau memaafkan kesalahannya. Ia meminta Tong Samcong membayar nyawanya sebagai gantinya. Mendengar hal itu, Kokong pun tak terima. Ia menantang Chen Yuanzhe untuk bertarung. Untungnya di saat itulah Dewi Guan Yin datang. Dewi Guan Yin, syukur Anda datang. Chen Yuanzhe, Melihat kesalahpahaman ini, Dewi mencoba bertanya kepada Chen Yuanzhe soal buah ginseng yang dipeliharanya. Chen Yuanzhe menjelaskan perjuangannya sia-sia selama ini karena semua buah ginsengnya telah mati. Ia berharap buah ginsengnya hidup kembali dan berjanji akan melepaskan Tong Samcong. Mendengar hal itu, Dewi mencoba menghidupkan buah ginseng. Tak hanya itu, Dewi juga menasihati buah ginseng yang terlahir menjadi siluman dan melakukan kesalahan ingin cepat menjadi dewa. Merasa janjinya sudah terpenuhi, Chen Yuanzhe pun melepaskan Tong Samcong. Sebelum pergi, Dewi pun menasehati semua bahwa untuk mencapai kesempurnaan, seseorang harus melakukan banyak kebaikan, bukan dengan cara instan yaitu memakan buah ginseng. Mendengar hal itu, Chen Yuanzhe pun menyesali perbuatannya. Ia pun meminta maaf kepada Tong Samcong. Tentu dengan senang hati, Tong Samcong memaafkannya. Akhirnya mereka semua berdamai kembali. Tak ingin mengulur waktu, Dewi menyuruh Tong Samcong untuk segera melanjutkan perjalanan. segera lanjutkan perjalanan. Perjalanan ke barat penuh dengan bahaya. Setelah mereka berdamai, mereka berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah membereskan buah ginseng, rombongan Biksu Tong melanjutkan perjalanan. Mereka tak menyadari di depan sana bahaya besar sedang menunggu mereka. Kali ini Kokong akan bertemu siluman kera lain. Dia adalah lawan yang tangguh yang pernah ditemui Kokong selama perjalanan ke barat. Kalian masih ingat siapa aku, ha? Kalian sungguh lancang. Kami.
Baiklah Sun Gokong, kau berani mencari gara-gara padaku. Setelah membereskan buah ginseng, rombongan Biksu Tong melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan kali ini, Gokong akan bertemu siluman kera lain. Dewa Bumi pernah menjelaskan ada 4 jenis kera. Selain Gokong, ada kera Dewa Haru yang sudah ditaklukkan oleh Dewi Kuan Yin. Saat ini, ia belajar agama di tempat Dewa Wayan. Sedangkan kera Panggul Merah sudah naik ke Nirwana menjadi Buddha. Dalam perjalanannya, rombongan Biksu Tong beristirahat di suatu pavilion. Rupanya di pavilion tersebut terdapat patung kera. Sebesar apa jasanya? Sebesar jasaku juga, ha? Panglima saja, mereka sudah membangunkan sebuah pavilion. Nah, bentuknya saja kera, pasti dibangun untukku. Di atas sana tertulis pavilion Panglima Kera. Kau amat angku. Sejak dulu aku memang angku. Aduh, siapa itu? Aku makhluk kecil. Kukira siapa? Rupanya cuma siluman yang ngusan. Baiklah, akan kuceritakan. Pada zaman dahulu kala, Ceritanya di negeri ini banyak sekali siluman. Para siluman mengacau di mana-mana sehingga kehidupan manusia pun terancam. Para siluman memakan banyak korban hingga tak terhitung jumlahnya. Untungnya pada saat itulah muncul sang penyelamat. Kera Tumpai turun ke bumi. Ia membasmi semua siluman yang ditemuinya. Sejak kemunculannya itu, penduduk hidup tenang dan sejahtera. Saat Kaisar mengetahui hal ini, beliau lalu mengangkatnya menjadi Panglima Kera untuk menghormati jasa-jasanya. Rupanya patung Panglima ini adalah Tuan Kera Tumpi. Yang dibasmi cuma siluman kecil yang lemah. Lain sekali denganku. Berarti kita bisa diangkat menjadi kaisar dan dibuatkan istana. Mengapa kera? Suka berkelahi sekali. dengar dulu ceritaku. Kita kan belum sampai puncak cerita. Mohon Nona melanjutkan cerita. Berkat pelindungan Panglima Kera, seluruh negeri aman tentram dan rakyat hidup dalam kedamaian. 2 tahun kemudian, waktu hidup Panglima Kera sudah habis. Demi mengungkapkan rasa terima kasih atas jasa Panglima Kera, Kaisar membangun sebuah patung untuk mengenangnya. Di kemudian hari, seekor peri burung yang amat mengaguminya senantiasa mengitari pavilion Panglima Kera setiap harinya. Lama-kelamaan tumbuh ikatan perasaan yang ternoda. Akan tetapi masa menyenangkan tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian muncullah kemarau panjang di negeri ini. Musim kemarau mengakibatkan penderitaan di mana-mana. Peri burung yang melihat malapetaka ini terbang ke pavilion Panglima Kera dan menceritakan semuanya. Saat Panglima Kera mengetahui hal ini, hatinya sungguh tak tega. Ia lalu menyuruh peri burung melepaskan lembangan emas di tubuhnya untuk diberikan kepada rakyat guna membantu meringankan penderitaan rakyat. Peri burung menjatuhkan satu persatu lembangan emas kepada rakyat, dan sekarang rakyat memiliki uang untuk membeli makanan yang mereka perlukan. Pada masa sulit, mereka masih menemukan sejengkal titik terang. Tapi sayang sekali, yang diberikan jauh lebih sedikit daripada yang diperlukan. Lempeng emas di tubuh Panglima tak cukup untuk menghidupi seluruh rakyat. Bencana kemarau masih belum lewat dan rakyat masih menderita. Satu-satunya benda berharga yang tersisa adalah sepasang permata yang menghiasi matanya. Panglima Kera menyuruh peri burung untuk mencongkel matanya, namun peri burung tak mau melakukannya karena itu dapat mengakibatkan Panglima menjadi buta dan bisa tewas. Tetapi Panglima Kera tetap memaksa, hingga akhirnya peri burung mau mencongkel sepasang matanya dan memberikan kepada rakyat. Akhirnya musim kemarau pun berlalu dan tibalah musim dingin yang membeku. Panglima Kera menyuruh peri burung terbang ke selatan untuk menghindari musim dingin ini. Tetapi peri burung tak tega meninggalkan Panglima Kera sendirian. Peri burung tetap berada di telapak tangan Panglima Kera dan akhirnya mati kedinginan. Sejak dulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Sudah tahu kan kesalahan kalian? Tadi kalian begitu tega mengejek dia. Si kerasial ini. Siapa yang kerasial? Kau yang tidak tahu malu. Aku juga sangat mengaguminya karena dia adalah... Terus terang, kakak masih kalah jauh. Pavilion kita harus lebih besar. Aduh, sakit sekali. Kenapa
Kenapa bisa begini? Aduh. Ini, yang kupana adalah burung kan? Kakak, lihat. Sungguh ajaib. Kita akan kaya. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kan lagi harganya, ayo. Aku 500 liang. Ada lagi yang lebih tinggi, ayo siapa? 3.000 liang. Aku berani 5.000. Wah, dia yang membayar paling mahal. Berarti dia yang mendapatkannya. Tidak bisa. Sebentar lagi Kokong akan membantu menegakkan keadilan. Aduh. Hei. Tuan, mau kemana? Melihat beberapa warga yang berhamburan keluar, Kokong mencoba menanyakan soal kejadiannya. Warga menjelaskan jika di dalam ada keributan. Semua pria berebut wanita yang memiliki sayap menyerupai burung. Di sana mereka akan melakukan sidang keadilan. Mendengar hal itu, Kokong yakin bahwa wanita tersebut adalah putri burung. Kokong pun bergegas untuk menyelamatkannya. Sudahlah, jangan berbicara dengan mereka. Ayo pergi. Katanya yang akan membela kedua belah pihak adalah orang yang hebat. Jangan-jangan dia adalah nona parkir. Celaka kalau dia. Tuan Chen datang memberi 5.000 liang perak. Tuan Huang masih memberikan permata. Oh, kalau begitu keputusan gua akan diganti. Tuan Chen masih menghadiahkan 3 orang wanita kulit putih. Kabarnya mereka berambut pirang dan bermata biru. Enak saja, sungguh terlalu kalian. Masuap. Jangan melukai mereka. Sebaiknya pikirkan. Sebenarnya sejak awal aku sudah tahu caranya. Baiklah, Kang Kokong. Siapa yang jadi residen korup itu? Aku akan menyamar menjadi petugas ini. Tujuan kita adalah menolong nona parkir. Jangan bertindak sembarangan. Sidang dimulai. Aku bayar 5.000, kau 3.000. Tentu saja itu jadi milikku. Tuan Residen, aku berhasil memenangkan burung ajaib. Hei, kau tak pernah dengar pepatah bahwa yang datang belakangan yang dapat? Memangnya ruang sidang tempat untuk berkelahi? Maafkan kami. Oke, Saceng, bagaimana ini? Siapa yang duluan bicara? Begini, Tuan. Begini, Tuan. Burung ini... Baiklah, katakan mengapa kalian ingin membeli burung ajaib ini? Pria ini mengatakan ingin membeli burung dan akan segera melepaskannya. Tetapi Kokong tak percaya dengan ucapannya. Patke juga mengira bahwa pria tersebut bukan pria yang baik hati. Maka dari itu, Kokong menghipnotis agar pria tersebut berkata dengan jujur. Baik, coba bilang sekali lagi sekarang. Dan benar saja, setelah terhipnotis, pria tersebut mengatakan yang sebaliknya. Ia hanya akan membeli burung dan tak akan melepaskannya. Rupanya melalui Simon. Begitu aku melihat peri ini, aku langsung jatuh hati padanya. Kurang ajar. Ternyata kau seorang hidup belak. Aku Giliranmu. cewek kau. Baiklah, katakan mengapa kalian ingin membeli burung ajaib ini? Hamba ingin membelinya semata-mata karena ingin memamerkannya. Atasnya, betul. Hamba tidak berniat buruk, tuanku. Terima kasih atas kebijaksanaan kalian. Yang itu. Istriku, hidungnya kenapa bisa begitu? Sungguh langka di dunia. Cepat bawa pulang untuk dipamerkan. Ku tambah lagi hadiahnya. Hei. Kenapa jadi begini? Istriku. Jangan pergi. Aku bukan siluman. Aku adalah dewa. Aku sangat sakti dan bisa berubah wujud. Aku adalah Sun Gokong, sang sakti. Siapa dia? Dia tahu kan? Saudara sekalian, hari ini kalian saling berebut dan berkelahi. Setelah Gokong memperkenalkan diri, ternyata para warga tak mengenali siapa Sun Gokong. Pada akhirnya, Gokong menyuruh guru untuk menjelaskan agar kembali ke jalan yang benar. Meskipun Tong Samcong telah menceramahkan ajaran agama, tetap saja warga tak mau sadar. Hingga akhirnya Gokong kembali angkat bicara. Gokong mengatakan bahwa dirinya sedang melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Setelah tujuannya selesai, Gokong berjanji akan menghadiahkan kepada warga. Jika ada masalah agar mencari dirinya, maka ia akan membantunya. Gokong juga menyuruh siapapun yang sembahyang akan dapat keberkahan. Mendengar hal itu, semua warga bersorak gembira. Dengan perasaan bangga, Gokong segera berpamitan. Saat ini nona parkir sedang terluka. Sakit sekali. Sayapku terluka. Cepatlah cari rumput obat untuk mengobati lukanya. Malang sekali. Apa sulitnya mengobati orang? Aku saja. Gerakan sayapmu sekarang. Sayapku bisa bergerak. Sembuh. Bulu saja sangat berharga, apalagi air liurnya.
ajari aku ya. Boleh. Rupanya kau hebat sekali. Setelah Kokong menyembuhkan Putri Burung, rupanya Putri Burung semakin mengagumi kehebatan Sun Gokong. Putri Burung meminta Kokong untuk mengajarinya, tetapi Kokong mengatakan akan mengajari setelah berhasil mendapatkan kitab suci di barat. Mendengar hal itu, Putri Burung ingin sekali ikut dalam perjalanan ke barat, tetapi hal itu ditolak oleh Sun Gokong. Putri Burung tetap memaksa ingin ikut, tetapi Kokong menyuruhnya untuk pergi. Putri Burung tak mau pergi. Dan akhirnya rombongan Kokonglah yang tetap pergi melanjutkan perjalanannya. Sebaiknya kita segera berangkat. Adisa, kita berangkat. Oh, baik. Tunggu dulu. Hai. Kak Kokong, siluman itu terus mengikuti kita. Kau sudah dilarang ikut, kenapa masih ikuti kami? Aku benar-benar ingin ikut rombongan kalian. Ilmumu rendah. Apa yang bisa kau perbuat, Nona? Jika Nona ikut kami melakukan perjalanan, sepertinya kurang pantas. Kalau kau bilang bagaimanapun, kau tetap tidak boleh ikut. Pergi kau. Baik, aku berangkat dulu dan kurebut kitab itu. Kau mau coba? Baik, aku pergi. Kau tidak galak, aku bukan keras jati. Meskipun Kokong berhasil menyuruh parkit kecil pergi, tetapi tetap saja parkit kecil akan terus mengikutinya, karena parkit kecil sudah terjerat pesona Kokong. Saat rombongan Kokong dalam perjalanan, ternyata parkit kecil terus mengikutinya. Ia bersembunyi di balik awan. Kokong mengetahui hal itu karena sayapnya terlihat di balik awan tersebut. Yang kelihatan adalah sayapmu itu. Sebaiknya kau cepat pergi, jangan ikuti kami terus, ayolah. Jadi kau tahu mau pergi? Baiklah. Aku kan burung, wajar kalau terbang ke sana kemari. Jalan darat. Aduh. Di saat Putri Parkit sedang mengikuti Kokong, ternyata diam-diam Bibi Gagak mengikutinya. Bibi Gagak tak ingin Putri Parkit mengikuti jejak Sun Gokong, karena Sun Gokong adalah teman siluman kerbau, sehingga Bibi Gagak mengira bahwa Sun Gokong adalah laki-laki yang sama suka mempermainkan wanita. Tetapi Putri Parkit menjelaskan semua kebaikan Sun Gokong hingga dirinya jatuh hati padanya. Tak mau mendengarkan hal itu lagi, Bibi Gagak mengajak Putri Parkit untuk mencari makan cecah tinti. Makhluk besar ini makannya banyak sekali. Sudah, cepat, tidak banyak waktu nih. Wah, apa itu? Tampaknya Mulutnya pedas tapi hatinya baik. Aku harus melayaninya terus. Apa aku berhutang budi padamu? Sekarang Sun Gokong sedang apa ya? Kak Kokong, kenapa kau tertawa sendiri? Selalu saja aku yang disuruh. Yang lain tak pernah disuruh. Apa itu perbuatan baik? Wunang, kenapa kau terus mengeluh? Tidak, Guru. Aku telah memberi pelajaran telak kepada para pejabat korup itu. Di pinggir sungai, Kokong yang sedang beristirahat senyum-senyum sendiri. Ia sedang mengingat perbuatan baiknya kepada warga saat itu. Kokong berpikir perbuatan baiknya akan bermanfaat. Ia mengira para warga sekarang rajin sembahyang, bahkan sudah menjadi biksu dan bikuni. Karena penasaran, Kokong mencoba melihat dengan cermin ajaib. Yang pertama Kokong lihat para warga sedang berlari membawa cangkul. Ia berpikir para warga telah bekerja mencangkul di kebun. Tetapi Patkia mengatakan bahwa para warga berbondong-bondong pergi ke pavilion Panglima Kera. Sejak mereka tahu bahwa Kokong adalah dewa, semua ingin mengambil hati Kokong. Mereka ingin membangun kuil kera sakti agar Kokong memberi banyak keuntungan kepada mereka. Orang-orang ini sangat serakah, juga berpikiran sangat picik. Mereka mengklaim pavilion Panglima Kera sebagai kuil kera sakti. Keterlaluan. Aku akan beri mereka pelajaran. Setelah mengetahui warganya merobohkan pavilion Panglima Kera, Kokong amat marah. Ia pun berniat akan menghajarnya. Tentu saja guru melarangnya karena hal itu hanya akan membuat kekacauan. Biksu Tong menjelaskan pentingnya mengambil kitab suci ke barat, yaitu untuk menyadarkan seluruh umat manusia yang masih berpikir dangkal. Biksu Tong berharap setelah berhasil mengambil kitab suci, yakin mereka semua akan bertaubat. Bukan hanya itu, Biksu Tong juga mengingatkan dulunya Kokong pernah bersikap nakal dan mengacau kayangan. Tetapi pada akhirnya sekarang sudah memiliki sifat mulia, ingin menjadi Buddha. Mendengar hal itu, Kokong merasa terharu bahwa dirinya sudah menjadi mulia. Emosi Kokong pun kini mereda. Kera sakti yang mulia, berilah aku rezeki yang besar. Semoga keras hati memberi berkah agar usahaku lancar dan peti matiku laris. Semoga setiap kali aku berjudi, aku selalu menang. Jika setiap tahun Datangkanlah wabah besar ke desa ini agar banyak yang berobat kepada hamba. Aku dulu. Lihat,
Kita coba. Kalian masih ingat siapa aku, ha? Kalian sungguh lancang. Baiklah Sun Gokong, kau berani mencari gara-gara padaku. Kalian bukan cuma merusak pavilion itu, juga berkelahi di sini. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Akan kutunda sampai nanti. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Ceritanya dulu usia Keretumpe sudah habis. Ia lalu diangkat sebagai murid oleh Buddha Maitreya. Kemudian ia melatih ilmu yang sangat hebat, yaitu 36 sihir cabang langit. Ternyata Buddha Maitreya memanggil Keretumpe mengajak memakan semangka. Merasa bukan hal yang penting, Keretumpe izin kembali ke bumi. Tetapi sang guru mengetahui bahwa Keretumpe akan menghajar warganya. Buddha Maitreya menyarankan agar Keretumpe tidak menghajar karena hal itu hanya akan membuat kekacauan. Buddha Maitreya menyarankan untuk memaafkan saja agar para warga menyadari kesalahannya. Tetapi Keretumpe berkeras hati ingin tetap memberi pelajaran. Sang guru mengatakan percuma saja jika Keretumpe memiliki sifat sombong, iri dan dengki, maka tak akan menjadi Buddha. Keretumpe bingung harus berbuat apa. Ia hanya menuntut keadilan. Ia merasa sudah melakukan kebaikan kepada warga, tetapi warga malah memilih Kerasakti. Ia merasa tak adil, mengapa Kerasakti yang telah mengacaukan kayangan dan merusak kitab kematian malah diizinkan mengambil kitab suci ke barat. Rupanya Keretumpe masih berkeras hati sehingga belum dapat memahami penjelasan Buddha Maitreya. Untuk menenangkannya, Buddha Maitreya menyuruh Keretumpe untuk menyalin ayat suci. Salinlah ayat suci untuk menenangkan hatimu. Guru. Baik, Guru. Keratumpi, ini aku, ha? Adik, ini aku. Kakak, makhluk di bumi yang bernyawa tidak ada satupun yang menyulitkanku. Tapi tak ada gunanya. Kau dihukum menyalin kitab suci di sini. Apa hebatnya Sun Gokong? Ia mengacaukan kayangan, tapi ia diperbolehkan mengambil kitab suci. Sungguh mengelikan. Tapi dilihat dari kemampuan, dirimu lebih hebat dari dia. Kalian kan sama-sama kera. Seluruh tubuh kalian dipenuhi bulu. Sebaiknya kau bertarung saja dengannya untuk membuktikan siapa yang terbaik. Bagaimanapun ilmumu lebih tinggi dari ilmuku. Aku akan menemui Sun Gokong untuk melihat seberapa hebat dia.